Halo, perkenalkan nama saya Indah Wulandari Anggreni dari Prodi Akuntansi Reguler Sore, Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pelaporan dan analisis keuangan dosen pengampu yaitu Ibu Iva Masrifa MM. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Periode akuntansi ini ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Ada yang dilakukan setiap akhir tahun, ada juga yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali. Tujuan pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi keuangan yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan keuangan oleh pengguna informasi. Pengguna informasi keuangan meliputi pihak internal yaitu calon investor, calon kreditur, dan kreditur. Informasi keuangan juga digunakan oleh pihak eksternal yang berkepentingan terhadap informasi keuangan. Pelaporan keuangan, yaitu kegiatan melaporkan informasi keuangan. Informasi yang dilaporkan di dalam pelaporan keuangan merupakan entitas keuangan. Tahap pelaporan keuangan dimulai dari identifikasi peristiwa atau transaksi keuangan hingga ke pengungkapan informasi keuangan dan informasi bisnis. Laporan keuangan dalam pelaporan keuangan umumnya berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Jenis pelaporan keuangan konsolidasi. Pelaporan keuangan konsolidasi menyajikan laporan keuangan khususnya laporan posisi keuangan. Isi laporannya juga berupa hasil operasi perusahaan untuk perusahaan induk dan anak perusahaan. Dalam pelaporan keuangan konsolidasi, perusahaan induk berperan sebagai entitas pengendali, sedangkan anak perusahaan berperan sebagai entitas yang dikendalikan. Persyaratan diadakannya pelaporan keuangan konsolidasi ialah adanya perusahaan yang memiliki ekuitas keuangan dengan persentase minimal 50% dibandingkan perusahaan lainnya. Pelaporan keuangan konsolidasi tidak digunakan jika di dalam kepemilikan ekuitas keuangan tidak ada perusahaan yang menjadi pengendali perusahaan lain. Laporan keuangan dalam laporan keuangan konsolidasi hanya menunjukkan laporan posisi keuangan dan laba bersih sebagai hasil afiliasi antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Isi laporan menggambarkan segala jenis transaksi penjualan persediaan, penjualan aset tetap, investasi, dan obligasi. Dalam pelaporan keuangan konsolidasi, segala jenis transaksi yang belum selesai juga harus dihapus dalam laporan keuangan. Penghapusan berlaku untuk semua jenis transaksi yang dilakukan sebelum pengadaan konsolidasi. Keterangan konsolidasi di dalam laporan keuangan diberikan dengan merinci informasi spesifik mengenai hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Pengendalian administrasi juga dijelaskan dengan rinci. Analisis keuangan. Untuk mengetahui apakah keuangan sebuah perusahaan sehat atau tidak, maka diperlukan analisis keuangan yang baik. Cara ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sangat berkaitan dengan tercapainya tujuan perusahaan atau tidak. Tidak bisa dipungkiri jika keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kesuksesan sebuah perusahaan.
Perusahaan yang sukses memiliki keuangan yang sehat yang ditandai dengan adanya stabilitas serta laju pencapaian laba yang baik. Jika tidak, artinya keuangan perusahaan tersebut sedang tidak baik. Pengertian analisis keuangan. Analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas, hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Hasil laporan yang dibuat oleh analis keuangan ini bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, hasil laporan tersebut akan diberikan kepada pimpinan perusahaan yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan. Sebuah laporan keuangan yang baik harus memiliki 3 karakter utama, yaitu 1. Fokus laporan, 2. Prediksi, 3. Penguasaan akuntansi. 1. Fokus laporan. Laporan keuangan harus dianalisis dengan mencangkup beberapa faktor utama, di antaranya laporan laba rugi atau gambaran kenaikan dan keuntungan, neraca atau gambaran aset dan kewajiban, serta arus kas atau gambaran kas masuk dan keluar. Laporan ini berasal dari akumulasi transaksi dari suatu perusahaan. Dengan fokus laporan yang detail, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi laporan keuangan. 2. Prediksi. Analisis keuangan bisnis juga harus mampu mengkaji kejadian di masa lalu yang dapat memberikan dampak pada perkembangan keuangan perusahaan di masa mendatang. Prediksi ini penting untuk mengetahui apakah perusahaan bisa profit di masa depan atau tidak. Selain itu, karakteristik prediktif mencerminkan kemampuan informasi untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pembuat keputusan dalam melakukan prediksi. 3. Dan yang terakhir yaitu penguasaan akuntansi. Analisis keuangan harus dilakukan oleh orang yang profesional dan menguasai prinsip akuntansi dengan baik. Hal ini karena kualitas analisis keuangan sangat bergantung pada faktor tersebut. Tidak hanya itu, akuntan juga perlu memiliki keahlian untuk membuat laporan keuangan mudah dibaca, sehingga pembaca yang bukan ahli dapat memahaminya. Tujuan analisis keuangan yaitu 1. Profitabilitas. Salah satu tujuan dari melakukan analisis keuangan adalah untuk mengetahui profitabilitas sebuah perusahaan. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan keuntungan serta mendukung pertumbuhan laba perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui profitabilitas ini bisa dilihat dari laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja perusahaan. 2. Solvabilitas. Tujuan dari melakukan analisa laporan keuangan yang selanjutnya adalah sebagai solvabilitas perusahaan. Ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban. Hal ini diperoleh dengan membandingkan seluruh kewajiban dengan semua aset, serta membandingkan semua kewajiban dengan ekuitas. 3. Likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan untuk mengukur bagaimana perusahaan dapat secara lancar melakukan kewajibannya. Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan rasio aktiva lancar dan aktiva lancar dan kewajiban lancar. 4. Stabilitas. Tujuan lainnya dari melakukan analisis keuangan adalah untuk mengetahui stabilitas perusahaan. Stabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya untuk waktu yang lama tanpa mengalami kerugian.
Untuk menilai stabilitas sebuah perusahaan ini, digunakan laporan laba rugi serta neraca perusahaan. Tidak hanya itu, dibutuhkan juga indikator keuangan dan non-keuangan lainnya untuk mengetahui stabilitas sebuah perusahaan. Teknik analisis laporan keuangan. Satu yaitu comparative statement. Comparative statement merupakan teknik analisis keuangan dengan cara membandingkan laporan keuangan pada dua periode atau lebih yang dilakukan secara umum. Kegunaan analisis laporan keuangan ini adalah untuk mengetahui selama periode tersebut apakah perusahaan mengalami perkembangan atau tidak. 2. Trend percent analysis. Trend percent analysis merupakan analisis terhadap kecenderungan kondisi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase untuk menilai kemajuan atau kemunduran perusahaan. 3. Common size statement merupakan metode analisis laporan keuangan terhadap presentasi investasi untuk mengetahui persentase di masing-masing aktiva. Cara ini juga digunakan untuk mengetahui struktur permodalan serta komposisi pembiayaan yang terjadi ketika dihubungkan dengan jumlah penjualan perusahaan. 4. Statement of change in the working capital. Teknik analisis laporan keuangan ini dilakukan pada sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja. Tidak hanya itu, metode analisis keuangan juga berguna untuk memahami sebab perusahaan modal kerja dalam periode atau masa tertentu. 5. Cash flow statement. Cash flow statement merupakan teknik analisis keuangan perusahaan terhadap sumber dan penggunaan kas perusahaan. Manfaat analisis laporan keuangan menggunakan metode ini adalah untuk mengetahui sebab adanya perusahaan pada jumlah uang kas, serta untuk memahami sumber-sumber dan penggunaan uang kas perusahaan dalam periode tertentu. 6. Rasio analisis, yaitu keuangan biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu yang ada pada neraca atau laporan laba rugi baik secara individu maupun kombinasi dari keduanya. 7. Gross profit margin. Teknik analisis laporan keuangan jenis ini digunakan untuk mengetahui perubahan laba kotor pada suatu perusahaan dari satu periode ke periode selanjutnya. Dan yang ke-8 yaitu break-even analysis. Analisis break-even ini biasanya digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak mengalami kerugian saat perusahaan belum mendapatkan keuntungan. Metode analisis laporan keuangan yaitu ada 1. Analisis horizontal, 2. Analisis vertikal. Yang pertama yaitu analisis horizontal merupakan metode analisis jenis ini menggunakan perbandingan laporan keuangan pada beberapa periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perkembangan atau tidak. Dengan membandingkan laporan keuangan, perusahaan dapat mengenali arah perusahaan dalam saldo akun dan besarnya perubahan yang terjadi. Dan yang kedua yaitu analisis vertikal. Dilakukan dengan cara membandingkan pos satu dan lain dalam sebuah laporan keuangan. Hal ini membuat hasil analisis laporan keuangan ini hanya akan mengetahui keadaan keuangan atau operasional perusahaan untuk periode tersebut. Contohnya, dengan melihat pos pengeluaran dalam laporan laba rugi, perusahaan dapat melihat hal ini berkontribusi pada margin laba dan apakah profit meningkat. Dan ini adalah sumber referensi untuk materi saya kali ini.
Baik, sekian dari saya tentang pemaparan analisis laporan keuangan. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih.